Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham jagoan dividen investor, stabil, murah, dan bagus, dividen rutin lebih dari 6% setahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham bagus yang rutin bagi dividen besar dan punya valuasi rendah. Yield dividen rata-rata berada di atas 6% dan rutin dibagi setiap tahun setidaknya sejak tahun 2017. Selain itu, kinerja keuangan saham ini terbilang baik, di mana mampu menghasilkan laba sebanyak 1,2 triliun. Rasio keuangannya juga bagus karena berada di atas rata-rata industrinya. Penasaran saham apakah ini? Mari kita bahas saja di video ini. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ADMF punya aset 23,72 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 29,23 triliun. Artinya, aset perusahaan turun 5,51 triliun atau 18,85% dalam satu tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 23,72 triliun, perusahaan punya piutang pembiayaan murabahah sebanyak 3,05 triliun. Artinya 12,86% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,61 triliun atau 25%. Selain piutang pembiayaan murabahah, ada juga piutang pembiayaan konsumen. Dari total aset 23,72 triliun, perusahaan punya piutang pembiayaan konsumen sebanyak 16,9 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 3,25 triliun atau 16,13%. Kedua, liabilitas. ADMF punya liabilitas 14,83 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 21,3 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 6,47 triliun atau 30,38% dalam satu tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 14,83 triliun, perusahaan punya utang obligasi pihak ketiga sebanyak 5,41 triliun. Artinya 36,48% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,41 triliun atau 20,67%. Selain utang obligasi pihak ketiga, ada juga pinjaman yang diterima. Dari total liabilitas 14,83 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diterima sebanyak 3,6 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 5,35 triliun atau 59,78%. Ketiga, ekuitas. ADMF punya ekuitas 8,88 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 7,92 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,96 triliun atau 12,12%. Nah, dari total ekuitas 8,88 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 8,64 triliun. Artinya, 97,30% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,79 triliun atau 10,06%. Keempat, pendapatan. ADMF punya pendapatan 8,65 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 9,43 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun 0,78 triliun atau 8,27% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. ADMF punya biaya pokok penjualan sebanyak 7,05 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 7,95 triliun. Berarti biaya pokok turun 0,9 triliun atau 11,32% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. ADMF mampu menghasilkan laba sebanyak 1,21 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,02 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,19 triliun atau 18,63% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ADMF punya ROE 13,65%
dengan NPM 17,21%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 166,97%. ADMF punya rasio keuangan profitabilitas yang baik dengan ROE dan NPM di atas 10%. Tapi perlu diingat bahwa DER saham ini sudah tinggi, di mana berada di atas 100%. Artinya, kamu perlu mempertimbangkan aspek resiko jika tertarik dengan saham ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,93 kali dan PBV 0,95 kali. Saham ADMF mempunyai valuasi PER dan PBV yang masih cukup rendah. Cukup jarang kamu temukan saham yang rutin bagi dividen besar, tapi punya valuasi serendah ini. Meski begitu, kamu perlu analisa lebih jauh lagi ya, sebelum memutuskan membeli saham ini. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Aset turun karena berkurangnya piutang pembiayaan konsumen. 2. Liabilitas berkurang karena pinjaman yang diterima semakin rendah. 3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba naik karena penurunan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan pendapatan. 5. Rasio keuangan dari aspek profitabilitas terlihat baik. 6. Valuasi masih cukup rendah dan bisa dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham ADMF berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, ADMF merupakan salah satu saham yang dibahas di analisa report triwulan 4 2021. Apabila kamu butuh informasi yang mendetail tentang saham ini, mungkin e-book ini bisa membantu. Di dalam e-book ini membahas berbagai aspek, mulai dari hal umum hingga beda laporan keuangan secara spesifik. Ada juga perkiraan harga beli dan jual yang bisa kamu jadikan pertimbangan. Untuk pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Thank you.